Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Pramuditya dengan NIM 2303010027. Di sini saya akan membahas dua artikel jurnal internasional yang bertema Pergerakan Nasional pada tahun 1900 sampai 1945. Oke, artikel pertama ditulis oleh Farabi Fakih dengan judul Konservatif, Korporatis, Nasionalis, Thought of Aristocrats. Oke, artikel tersebut diterbitkan di dalam jurnal Beach Dragon. Nah, artikel ini mencoba mengupas dari sisi lain sejarah nasionalisme yang jarang dibahas, berupa gagasan nasionalisme dari kalangan aristokrat Jawa. Nah, penulis mengamati bahwa narasi sejarah nasionalisme didominasi oleh tokoh-tokoh yang radikal atau progresif seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sumaun, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan lain sebagainya. Di sisi lain, priai atau bangsawan seperti Sutatmo Suryokusumo dan Noto Suroto dicap sebagai kolaborator atau seperti tidak nasionalis, yang mana kedua tokoh tersebut dianggap terlalu dekat dengan Belanda. Penulis ini atau Farabi Fakih ingin mengemukakan bahwa aristokrat tersebut memiliki pandangan nasionalisme sendiri. Konsep tersebut dianggapnya lebih konservatif dan elitis, di mana gagasan tentang kebudayaan Jawa, ketertiban sosial, dan kepemimpinan kaum bijak bukan oleh massa atau sistem demokrasi barat. Mereka lebih menekankan pada reformasi bertahap dan melalui pendidikan dan kebudayaan, bukan melalui revolusi dan perlawanan fisik. Sebelumnya, siapa itu Sutatmo Suryokusumo dan Noto Suroto? Sutatmo Suryokusumo ialah bangsawan atau aristokrat dari Pakualam, Yogyakarta, yang aktif di awal abad ke-20. Ia pula yang mendirikan jurnal Wadirebo dan organisasi Selasa Kliwon yang mempromosikan spiritual Jawa dan kebangkitan kebudayaan Jawa. Nah, dalam pandangan Sutatmo, demokrasi barat tidak cocok dalam masyarakat Jawa dan juga merusak tatanan spiritual yang telah menjadi pondasi kehidupan masyarakat Jawa sendiri. Ia mengusulkan model pemerintahan yang dipimpin oleh pandita. Pandita itu ialah kaum cendekia yang bijak dan memahami filsafat leluhur Jawa. Sutatmo menolak bahwa ide pemerintahan yang berasal dari rakyat. Ia mengkritik pemerintahan barat yang terlalu menekankan rasionalisme dan materialisme yang berlebihan, sehingga mengesampingkan nilai moral dan spiritual yang penting bagi keharmonisan masyarakat, dan menegaskan bahwa kekuasaan ialah sumber dari legitimasi kekuasaan. Selanjutnya ialah tokoh Noto Suroto. Noto Suroto sendiri berasal dari bangsawan Pakualam juga, sama seperti Sutatmo. Ia menjadi ketua Indis Vereniging sebelum dikeluarkan oleh tokoh muda seperti Muhammad Hatta karena dianggap terlalu pro-kolonial. Ia kemudian mendirikan majalah Udaya yang mempromosikan nasionalisme kultural dan kerjasama yang damai antara Indonesia dan Belanda. Nah, Noto menolak keras bahwa kemerdekaan Indonesia harus didapatkan dengan cara revolusi berdarah.
Noto sendiri memandang bahwa politik barat dipenuhi dengan kekerasan, persaingan, egoisme, sedangkan politik di daerah timur atau Jawa menawarkan keharmonisan, spiritualitas, dan kebersamaan. Ia mengusulkan aristodemokrasi, di mana yang memerintah adalah para bangsawan dan intelektual yang bijak, bukan massa yang mudah digerakkan oleh demagogi. Nah, Noto sendiri menyetujui atau mendukung gagasan di mana Indonesia bersatu menjadi Persatuan Indonesia Belanda dalam satu kerajaan federal di bawah Ratu Belanda. Bagi Noto sendiri, kolonialisme tidak harus ditolak total selama Indonesia diberi otonomi budaya dan kesempatan berkembang. Ia percaya bahwa modernisasi harus dilakukan dengan bertahap, dan budaya lokal seperti kesenian Jawa dan tradisi Jawa harus dijadikan sebagai pondasi bangsa yang baru. Dalam konteks pergerakan nasional, artikel ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa gagasan seperti nasionalisme radikal, Islamisme, sosialisme, dan nasionalisme konservatif aristokras. Meskipun kalah dalam wacana pergerakan, pemikiran konservatif ini tidak sepenuhnya hilang loh. Penulis menunjukkan bahwa banyak elemen dari ide Sutatmo dan Noto ditemukan, misalnya seperti gotong royong dan musyawarah. Kemudian sentralisasi kekuasaan dapat ditemukan pada era Orde Baru dan Orde Lama. Yang pertama, kekuatan dari artikel ini membahas atau mengangkat wacana nasionalisme konservatif. Artikel ini juga memberikan gambaran tentang pluralitas pemikiran nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional. Adapun kelemahan dari artikel ini ialah hanya membahas dua tokoh saja, yaitu Sutatmo Suryokusumo dan Noto Suroto, di mana generalisasinya bisa terlalu berbahaya bila tidak hati-hati. Lalu artikel kedua ditulis oleh Elizabeth Lohan Scholten dengan judul Harmony National Identify Companion Feminism in Colonial Indonesia in Colonial Indonesia in the 60s. Artikel ini diterbitkan pada Journal of Women History, yaitu jurnal internasional yang didirikan oleh Oxford University. Nah, artikel ini mengulas dinamika feminisme Indonesia pada dekade 1930-an dengan menyoroti konsep yang disebut oleh Elizabeth, yaitu Companion Feminism. Istilah tersebut merujuk pada feminisme yang tidak radikal atau konfrontatif, melainkan menekankan pada kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka budaya, moralitas, dan nasionalisme. Nah, Elizabeth sendiri memfokuskan kajiannya pada kaum perempuan Jawa yang elit dan juga terdidik dan terlibat pada pembentukan identitas nasional Indonesia dan wacana publik mengenai moralitas dan peran perempuan di Indonesia. Seperti judulnya, Companion Feminism.
ialah bentuk feminisme yang menolak antagonisme gender dan lebih menekankan kerjasama harmonis antara pria dan wanita dalam kehidupan sosial dan politik. Perempuan dalam pergerakan ini tidak menuntut hak yang sama seperti laki-laki dalam artian liberal barat, tetapi menegaskan peran penting perempuan sebagai ibu, sebagai istri, dan penjaga moral dalam membangun bangsa yang beradab. Gerakan ini masih menganut pada sistem patriarki, tetapi menuntut ada peran perempuan terhadap kontribusi dalam menjaga dan membentuk tatanan moral masyarakat yang beradab. Dalam artikel ini, penulis membahas 3 bagian utama. Yang pertama tentang beauty contest dan wacana tentang tubuh perempuan, di mana hal tersebut diselenggarakan dalam pasar malam yang menunjukkan busana perempuan yang populer pada tahun 1930-an. Di Hindia Belanda sendiri sering diselenggarakannya pasar malam ini untuk upaya modernisasi dan pencitraan perempuan modern terdidik dan terbuka terhadap pengaruh barat. Akan tetapi, fenomena tersebut memicu kontra dari kelompok nasionalis dan keagamaan, di mana mereka memandang bahwa fenomena tersebut ialah bentuk dari komersialisasi dan objektifikasi perempuan, sehingga mereka berpikiran bahwa perempuan di Indonesia akan kehilangan moralnya. Kemudian artikel ini juga membahas tentang pergundikan, di mana adanya perkawinan tidak resmi antara pria Eropa dengan perempuan pribumi yang kemudian disebut dengan nyai. Hal tersebut juga dikenal dengan konkubinasi. Nah, organisasi perempuan dan tokoh nasionalis pada saat itu menganggap konkubinasi ialah pelecehan pada perempuan pribumi, di mana simbol ketimpangan kekuasaan kolonial. Perempuan yang dianggap sebagai nyai dianggap sudah merusak tatanan moral dan juga kehormatannya, kemudian dianggap juga merusak moral atau citra bangsa yang sedang dibangun. Dalam konteks ini, perempuan digunakan sebagai penanda moral yang kolektif. Jadi dulu ada anggapan bahwa kehormatan perempuan ialah kehormatan bangsa. Maka konkubinasi sendiri menjadi pertempuran antara nasionalisme, feminisme, dan juga kolonialisme. Kemudian bagian yang substansional dan mendalam dalam artikel ini ialah pembahasan ideologi ibu yang sejati. Sebuah ideologi sosial yang didirikan oleh organisasi perempuan pribumi tahun 1930-an, khususnya Putri Indonesia dan Seda. Konsep ini membayangkan perempuan ideal Indonesia sebagai ibu rumah tangga yang setia, pendidik penerus bangsa, simbol kesopanan, spiritualitas, dan pengorbanan. Adapun kekuatan dari artikel ini, yang pertama ialah konsep yang inovatif, memberi cara baru dalam memandang dan memahami feminisme dengan cara non-konfrontatif di dunia kolonial.
artikel ini dari media massa, arsip kolonial, dan pidato publik. Sayangnya artikel ini juga memiliki kelemahan seperti kurangnya pembahasan pada perempuan dari kalangan rakyat biasa atau perempuan dari luar Pulau Jawa, dan ada potensi generalisasi di mana penyamarataan pengalaman semua perempuan di Indonesia dengan hanya berfokus pada narasi elit pada perempuan elit di Jawa. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.